Sampean petugas museum sini ya? Oh bukan, saya cuma pengunjung di sini Pak. Kebetulan sekolah saya lagi libur, akhirnya saya main ke sini untuk melihat benda-benda bersejarah. Wah, bagus itu, Dek. Dolan sambil sinau sejarah. Wah, perlu dicontoh ini, Pak. Anak-anak sekolah ngunjungi museum, sinau budaya lan sejarah ngene iki jos, Pak. Iya, ngono kok mantep banget. Weh, lah seneng ya aku nek ana bocah semangat ngono kuwi. Pakai nulis-nulis dapat tugas dari guru ya? Enggak, ini emang kemauan saya sendiri untuk mencatat hal-hal penting yang ada di museum ini untuk menambah ilmu dan wawasan saya. Wah, lah mantep. Bocah saiki pinter-pinter ya, Pak. Kalau gitu saya lihat koleksi yang lain. Oh iya, nggih. Anu, Pak, menyapa pemirsa dulu. Iya kono. Ya, halo. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Oh, ana meneh, Pak. Pelajar gitu. Oh bukan, saya pengelola museum sini. Wah. Datang di Museum Sumber Karahayon, Pak. Nggih. Silakan jika ingin melihat koleksi. Oh iya. Museum Sumber Karahayon. Sampun mboten sabar. Nggih, monggo. Mboten bayar ta? Mboten. Mau tuang kok. Ini patungnya siapa? Kalau ini patungnya Prabu Sri Adi Joyoboyo, Pak. Ya, mari silakan kalau mau masuk. Di dalam masih banyak koleksi. Peradaban yang maju demi Indonesia. Di sini ada keris. Kuda putih. Itu nanti ada lambangnya sendiri-sendiri, Pak. Oh. Karena setiap ruangan tuh ada maknanya sendiri-sendiri dari ruangan ini. Oke. Iki asli ya, Mbak? Iya, itu asli. Ini landa. Ini dulu landa asli. Diawetkan, dalamnya dikasih jerami. Itu yang di atas burung hantu. Asli juga, Mbak? Iya, itu asli. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Ini mobil dari kendaraannya Pak Weryo zaman dulu. Jadi ini termasuk koleksi dari Museum Sumber Karahayon. Nggih. Wah, saingan terus sampean Pak iki, Pak. Tua banget. Pak, aja ndemok to. Iki kuno lho, Pak. Boleh kalau dipegang, Pak. Yang nggak boleh dinaiki. Oh, boleh toh? Boleh dipegang. Harganya berapa, Mbak? Oh, saya kurang. Bapakku njur arep ngopo? Pengen. Bapak ingin lebih jelas lagi, saya antar ke Mbak Endang Sawitri biar dijelaskan lebih detailnya lagi. Oh, nggih. Takkan lelah, jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Pak, Bu, ini dengan Mbak Endang Sawitri kalau ingin mengobrol lebih jauh lagi tentang Museum Karahayon. Oh, Ya. Bu siapa? Endang Mbak Endang. Ya, saya pamit dulu ya, Pak. Matur nuwun nggih, Mbak. Mbak atau Bu? Mbak mawon. Oh, Mbak. Wow, Enom, saya itu kan kebablasan sana. Nggih. Tanya Museum Karahayon malah bingung. Terus lama-lama ada yang bilang, oh ngene Mbah Wiryo. Yang satu ngeyel, ngene Mbah Pawiro. Itu yang bener yang mana tuh? Oh, jadi gini Pak, sejarah dari museum ini itu memang dulu awalnya ini adalah tempat kediaman Bapak Ki Weryo Dikarso atau disebut Mbah Pleret. Jadi dulu beliau tinggal di sini. Nah, Mbah Weryo Dikarso sendiri itu adalah seorang pejuang dulunya.
pejuang kemerdekaan Nggih. di masa penjajahan dulu. Nggih, karena semangat juangnya yang tinggi, kemudian pernah Mbah Ki Wiryo Dikarso ini bergabung dengan PNI waktu itu bersama-sama dengan Bung Karno, Tau S. Cokro Aminoto, kemudian Ali Sastro, itu mereka bersama-sama dalam perjuangan itu. Kalau ngerti saya loh, J. dulu beliau itu paranormal kelihatannya, betul ya? Bisa dibilang gimana ya, istilahnya beliau bisa membantu Ya, membantu yang membutuhkan Ya, ya, istilahnya. Nggih. Jadi, sama ini loh, apa Bune? Sing Labuan itu apa jenenge? Kelihatannya tuh dulu Pak Wiryo itu terlibat ya. oh sing Ondo Dento niku Oh, apa? iya, Ondo Dento. Ondo Dento. Iya, Nggih, iya. benar Pak. Itu Nggih, apa leres. tuh, Mbak? Jadi Bapak Ki Wiryo Dikarso ini atau Mbah Pleret ini Nggih. itu adalah pendiri pertama Yayasan Hondo Dento. Jadi Yayasan Hondo Dento sendiri itu pendirinya ada 3, yaitu pendiri pertama Pak Ki Wiryo Dikarso, kemudian Bapak Saidi, dan Bapak Insinyur Sunardi. Nah, pendiri pertama kedua sudah sedo semua, yang masih ada Bapak Insinyur Sunardi. Nah, pada waktu dulu tahun 1974 itu Mbah Wiryo ini atau Bapak Pleret ini Ya. mulai berhubungan dengan keluarga Hondo Dento dan melakukan pemugaran petilasan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo di Manggarai. Dan pada tanggal 6 Juni 1978 Iya. itu dalemnya Mbah Pleret ini itu dipugar oleh Yayasan Hondo Dento juga. Oh, Dan kemudian pada tanggal 31 Mei 1980 bangunan tanah beserta isinya ini sama Mbah Pleret dihibahkan ke pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang saat ini pengelolaannya di bawah Dinas Kebudayaan Bantul. Jadi museum itu ya. Iya, jadi Mulia museum. sangat, nggih. Iya. Kalau benda-benda yang ada di sini itu milik beliau juga. Iya, jadi benda-benda yang ada di sini milik dari Bapak Ki Wiryo Dikarso atau Mbah Pleret itu. Yang Iya. sewu, tadi saya tertarik itu kok ada tadi ya sapi Nggih. putih, terus ini ada kayak Wonten keris. kerisnya, ada burung hantunya. Itu bukan sapi, Pak. Apa? Napa Itu niku? kuda putih. Oh, kuda tuh. Oh, Iya. tak pikir kuda. sapi. Iya. Iya, ya, kuda Jadi, putih. iya. Itu kuda maknanya putih. nopo, Mbak? Jadi kuda putih yang ada di dalam itu sebagai simbol bahwa nantinya Rusia dan Amerika itu bersatu Wah, di Asia Tenggara. Pripun? malah tekan kono ya. Iya. Oh, iya tuh. Jadi sebagai disimbolkan seperti itu. Itu pemikiran beliau gitu. Iya. Oh, berarti apa negara sing gede banget yo karo sing cilik-cilik niku napa pripun nggih karepe niku? Artinya terjadi kerukunan apa bentrokan? Iya, terjadi kerukunan karena kerukunan. iya, terjadi kerukunan. Ya, ya, ya. Akan bersatu dan berpusat di Asia Tenggara. Dan di Indonesia ini nantinya pusat perdamaian Wah. dunia istilahnya seperti itu. Berarti ada rasa optimis Iya, negara kita itu besok menjadi pusat dunia gitu kira-kira. pusat perdamaian dunia. Pusat Oh, perdamaian perdamaian dunia. dunia. Sebagai negara yang besar. Nyun sewu, itu pemikirannya Mbah Wiryo itu tadi? Iya, Nggih. Hasil pemikiran beliau? Iya. Atau cita-cita beliau? Ya, istilahnya pemikiran sekaligus cita-cita Oke. jangka panjang. Nggih. Dan kalau dilihat dari museum ini sendiri, Nggih. itu dari bangunan Ya. itu juga memiliki makna atau simbol. Oh gitu. Iya, jadi museum ini kalau di Presani ya, Ya. itu kalau dilihat dari atas, Ya. Oke. itu bangunannya berbentuk seperti orang tidur membujur ke barat, miring ke selatan. Oh. Ini ya? Oh iya, iya. Iya. Terus nanti di dalamnya ruangan-ruangan itu juga ada makna sendiri-sendiri. Jadi Ya. misalnya kayak pendopo Ya. itu sebagai simbol kepala, Hmm. Oh. mustoko itu sebagai ubun-ubun. Ya. Terus tadi mungkin Bapak Presa yang di dalam ada kentongan, Iya. Nggih, nah, nggih. itu sebagai simbol lidah. Oh. Nggih, kemudian pintu sebagai mulut, Ya. kemudian
jendela mata, kemudian jendela yang ada di sebelah barat itu sebagai telinga. Dan mustaka yang ada di atas itu sebagai simbol ubun-ubun. Ya, jadi kalau diurai dari pendopo sampai ke belakang sana itu ada ruangan-ruangan yang memiliki simbol-simbol tersendiri yang merupakan bagian dari manusia yang tidur membujur ke barat tadi. Kami itu punya kebiasaan dolan-dolan di museum kalau pas liburan. Ya pensiunan tuh libur terus deh. Ayo nek minggu dolan to, Pak? Dolan-dolan ke museum. Matur nuwun penjelasanipun. Nyun pamit. Terus berpacu, takkan lelah, jejak-jejak sejarah. Ayo toh, Pak. Sampeyan ki kok masalon-alon ki piye toh? Sabar kan nganggo nonton motor barang yang mau ngerti game. Selak aja ngerti motor mabur. Bangunan. Ayo toh, Pak. Sampeyan ki piye toh ki? Mau motor mabuk. Lah, dadi nek weruh ming cilik-cilik nika kaki dodoan niki rak cetha weruh langsung. Nggo toh? Sampeyan ki piye toh? Ah, bapak ki malah aing-aing wae. Selak ngerti ya. Selamat siang, Bu. Mohon maaf. Bagi pengunjung museum, Nggih. kami harap untuk mengisi buku tamu dulu, Bu, ya. Jangan langsung nyelonong. Oh, aduh, nyun ngapunten. Nggih. Apa mari saya antar, Bu. Oh, nggih, nggih. Pak, sampean ki piye toh? Nggih ayo toh. Wah, Mas, ini nanti melembung. Pak wis senengane. Mari, Bu, antar sini. Iya. Waduh, nggih. Selamat siang Ibu. Siang, Bapak. Selamat datang di museum. Terima kasih. Sebelum masuk, dipersilakan untuk mengisi buku kunjungan terlebih dahulu Ibu. Silakan tanggal nama, Aduh, alamat. nyun ngapunten lah wau langsung mlebu tiang dusun. Iya, nggak Adate apa-apa, Ibu. namung ngertos montor mabur saking ndur. Iya. Ngomah Monggo nanti Iki setelah nulis isi. nama Ya, saya, nama. Pak. Oh, Sama iya. alamat, jumlah yang hadir, Ya, sama nggih. tanda tangan Ibu nggih. Nggih, Pak. Dan selama berkunjung nanti, Ibu akan dipandu atau didampingi oleh petugas dari museum. Silakan Mbak Rizky. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Masa terus berpacu, Untuk ini foto-foto Kepala Staf Angkatan Udara dari masa ke masa. Dimulai dari Bapak Suryadi Suryadharma sampai Iya. saat ini Bapak Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Untuk dari Angkatan Udara yang menjabat sebagai Panglima TNI ada Marsikal Joko Suyanto dan yang saat ini sebagai Panglima yaitu Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Mari Bu sekalian ke patung itu. Oh iya. Gagah ya, Pak. Laku. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang pertama adalah patung Bapak Iswah Budi. Ah, Ya, dan yang kedua ini patung Bapak Abdul Halim Perdana Kusuma. Untuk walah. yang ini adalah burung Garuda, lambang dari TNI Angkatan Udara yaitu Swabuana Paksa. Selamat siang kamu. Selamat siang. Kebetulan Bapak Ibu ini ada kepala museum. Oh, iya. Siang, Pak. Oh, begitu, terima kasih kunjungannya. Dek Yuto, tak? Lah. Betul sekali. Ya, Wis tepung to, Pak, sampean ki? Waduh. Mbak jenengan wis gadah bojo berapa? Kebetulan dereng Bapak. Dipek mantu. Senenge lho. Boleh ya, Pak? Pisanan. Bangga kalau punya mantu tentara ya, Pak ya. Bapak, kebetulan saya punya tamu istimewa. Hari ini sedang berkunjung di museum. Hah? Oh, ya. Betul, monggo. Boleh, saya ikut. Boleh, saya derek. Monggo. 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 Yang sewu ya. Ya nak ya. Matur nuwun, wajur kenok lho Bapak ki. Ini tamu istimewa saya.
Bapak Bupati Bantul dan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Sugeng Rawu, Bapak. Monggo Pinara, monggo. Monggo Pinara, monggo. Niku. Bapak bulan kali mesti ketemu Pak Bupati ya. Baru Pak, kok ketake serius banget ngurusi museum lu penting nopo pripun? Nggih, ini kan museum ini kan satu-satunya atau salah satu museum dirgantara yang besar di Indonesia. Dan ini ada di Bantul. Nah, museum ini kan sangat penting artinya bagi kita, utamanya generasi muda, bagaimana kita bisa mengetahui jejak perjuangan TNI AU utamanya dan para pahlawan kita di dalam memerdekakan Indonesia. Ini ceritanya ini replika apa yang saking Black Panther? Ngaten, ini pesawat asli. Ini pesawat asli di Zaman rumiyin ini kok. Jepang, produk Jepang, tapi digunakan juga untuk perjuangan Indonesia. Ini Naminipun Sureng, tinggal satu-satunya ini. Tinggal satu-satunya ini. mboten rumiyin untuk angkutan napa latihan napa Untuk latihan terus untuk perang, untuk ngebom di Salatiga dan Ambarawa. Ini. Loh, Jadi gini, depan pilot, belakang yang ngebom, bomnya dipangku. Terus sasarannya kelihatan dari atas, tibake. karena namun sembrono lho Pak, iki tenan lho kok takon. Loh, terus pundi tenan ini. Bom ini dipangku. Dipangku kados panjenengan mangku itu. Terus ditibake. Masih manual ya. Manual. Nggih. Nggih. Kalau sekarang kan sudah nggak ada lagi model kayak Tidak gitu. ada Iya. sekarang. Nggih. Sekarang sudah otomatis. Iya. Otomatis tinggal tekan tombol. Pak Bupati nek mboten ngrembug museum iki tok. Wong Bantul niku saking ngekek museum. Nggih, nggih. Jenengan janjane nyuwun sewu lho. Nggih. Serius mboten napa pengen ngejokke museum niku. Nggih serius to nggih. Nek mboten mangke kula ganti lho Pak. Ya serius toh Den Baguse. Jadi Bantul ini kan pusatnya museum. Nah, museum-museum ini bagaimana bisa lebih dekat dengan masyarakat. Karena museum ini mengandung jejak-jejak sejarah, jejak-jejak perjuangan para leluhur kita. Apalagi guru-guru kita itu kan mengajarkan kita, ada ungkapan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, kita tidak mungkin bisa menghargai kalau tidak tahu. Nah, supaya tahu bagaimana perjuangan Angkatan Udara saat itu, ya datanglah ke sini. Ke museum ini. Lah nek sing cocok ngurusin itu lak mestine dinas apa nek museum niku. Kebudayaan. Niki kula tepangaken Pak Nugroho, Kepala Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan. Efek lali yo. Oh, nek karo piyayi niku kula hafal. Ini nek jabatane kula jelas lho. Lah nek mboten tenggen kebudayaan niku napa nggih pun dirembug perkara museum ngeten iki, Pak. Pentingnya seperti yang dimiliki Pak Bupati tadi. Jadi sampun menika dados sesuai dengan kebijakan dari Pak Bupati, dari pemerintah daerah bahwa kita di Dinas Kebudayaan itu kan bersama-sama dengan museum-museum yang ada di Bantul yang saat ini telah terbentuk di dalam wadah Forum Komunikasi Museum Bantul, itu selalu berkomunikasi, selalu berdiskusi tentang bagaimana memajukan museum di Bantul. Dan alhamdulillah di Bantul itu cukup beragam untuk museum itu. Khusus di AU sendiri ini adalah khusus mengenai tentang bagaimana koleksi-koleksi yang terkait dengan sejarah TNI AU. Ada juga yang di Bantul, di tengah sana ada yang Museum Karahayon juga ada, yang sana ada koleksi-koleksi tentang benda-benda sejarah, benda-benda budaya dan lainnya. Jadi lengkap. Anu Pak. Nggih. Aku nggih, saya juga takokin niku. Nggih. Bedane riki kali sing moto. Moto menika monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Ngandep piye?
Riki museum, nika Monumen Perjuangan. terus bedane napa niku? Bedanipun, museum di sini, Dirgantara Mandala ini menyimpan koleksi-koleksi pesawat terbang dan juga barang-barang para pendahulu yang mengandung nilai-nilai perjuangan. Itu di museum. Jadi kalau ada kunjungan ingin mengetahui TNI Angkatan Udara dan koleksi pesawat ke sini. Tetapi kalau di Monumen Perjuangan di Ngoto, di sana pertama tempat jatuhnya dulu pesawat VTCLA yang ditembak Belanda tahun 47. Di sana ada tugunya untuk peringatan dan ada makam pahlawan nasional. Ada Pak Adi Sucipto beserta Ibu dan Pak Abdurrahman Saleh. Setiap tanggal 29 Juli dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara diadakan ziarah di Monumen Perjuangan Ngoto. Termasuk juga menjadi suatu tradisi di sekolah penerbang. Setiap penutupan pendidikan selalu diadakan ziarah di Monumen Perjuangan Ngoto. Bapak monggo kalau mau kesempatan monggo saya aturi tidak di Monumen Perjuangan Ngoto. Terus dengan indikasi wau untuk membangkitkan semangat nilai-nilai perjuangan itu penting. Nah, nek kula nek ngobrol ngeten iki rasane mboten kaya gegugah. Kula tak nutuke nonton koleksi niki akeh banget eman-eman mboten kula tingali. Ngoten. Nggih. Jenengan nek badhe kagungan kesasane iki nggih monggo niku urusan sampean. Mboten mumpung kula teng mriki lan wonten sampean ana sing ngancani kula tak nggih melu mubeng-mubeng delok. Monggo kula dherekaken. Mboten iso. Wis kula itu bebas jenengan mak mlaku dhewe kula dhewe ra ketang mangen nek pun rampung ketemu monggo. Oh nggih. Mangke jenengan nek ndereke kula ra kepenak. Mboten napa-napa, sekali-kali. Nggih, nggih. Yen jalu kok tak kan ningali nek jeneng desane monggo. Nggih, monggo-monggo. Monggo. Nggih. Nggih, monggo dherekaken. Nggih. Oh, mboten. Kan petugas e. Oh, nggih. Dinten delik ya. Aja mantel nang jero tak coba. Amar sekal nganggo klambi kolonel sesat. Malah kok pimpinan AA. Pak, ganti kok mau. Nah, nek ngoten niku rak senajan elek ini nek yo tetep bapakmu. Mau marsekal nek saiki ketua RT. Karo disambi nonton menang kok nutuke. Liwat kene wae. Ayo. Oh nggih. Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Peradaban yang maju demi Indonesia. Nyuwun sewu, Pak Bupati. Nggih, ajeng nyuwun pamit ning kok tesih ganjel kula niku. Pengen nyuwun prisa Pak Bupati. Nggih, pripun Pak Sus? Ah niki kula niku angger mubeng-mubeng teng museum.
niku nggih ming siji loro ketemu sing cah nem-nem niku lho. Nek kena dinggih napa nggih obrolan teng tangga teparun niku wonten cara sik dinggo ben cah nom seneng dolan teng museum niku kira-kira wonten mboten nggih Pak Bupati? Sing tertarik ngoten. Nggih. Nggih. Dadi nek enggak kula nggih supaya cah nom-nom niki tertarik di museum, belajar secara langsung di museum. Kula kunjungan museum niku kudu digawe bagian saking kurikulum. Jadi kurikulum pendidikan kita, pendidikan karakter, pendidikan kebangsaan kita itu harus memasukkan ya kegiatan kunjungan museum itu dalam satu sistem pembelajaran kita. Termasuk untuk pengenalan teknologi kedirgantaraan. Bahwa termasuk kita Indonesia pernah bikin sendiri pesawat N250 ini, Gatot Kaca. Ini kan bukti bahwa bangsa kita itu bisa menguasai teknologi dirgantara. Pak Yuda, Nggih. rak nyenan ingkang ngasta mriki ta? Nggih. Pun wonten usaha dereng dinggih ben cah nom do seneng dolan mriki. Banyak. Salah satunya memasang ini juga N250 bukti tadi yang seperti yang Bapak Bupati ngendikake tadi. Ini kecanggihan karena apa? Teknologi pesawat terbang itu tidak lekang oleh waktu. Mengikuti zaman. Tidak hanya zaman kolonial, tapi zaman milenial pun itu juga bisa mengikuti ini lah. Generasi muda makanya saya ajak, mari ke museum. Lihat pesawat terbang yang menjaga dirgantara Indonesia. Nek bagian urusan olahraga wonten mboten? Ada olahraga fasi misalnya, ada terbang layang itu. Adik-adik mahasiswa terbang layang. Tak melu sesuk. Ada itu terbang layang di sana. Jadi mereka diajari terbang glider, pakai glider. Masuk di pesawat glider tanpa mesin, nanti ditarik oleh pesawat. Di ketinggian tertentu dilepas. Kemudian yang di pesawat glider itu menerbangkan. Kayak gliding sampai nanti puter-puter dan landing. Terjun payung nih Pak? Ya, terjun payung juga ada. Jadi bagi pecinta olahraga terjun payung ada juga organisasinya. Di Adi Sucipto ini ada juga, mereka dilatih free fall. Rameteh ini toh Pak. Kalau penjenengan mau terjun monggo. Kok nyangkut ning. Tapi saran saya kalau terjun jangan jarian. Ini dulu juga bekas penerbang. Oh gitu. Iya, tapi penerbang yang dung-dung. Oh gitu. Tapi namun ngene Pak terjun bebas Pak. Pikir donya. Mboten ya Pak Nuk niki Pak usule saking Pak Bupati niku janjane kula rada ora percaya niki. Nek gurune mboten mampu yuk pripun? Napa sih mboten mampu? Gurune. Oh. Nggih dados di Kabupaten Bantul itu sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Bupati bahwa salah satunya adalah wajib kunjung museum. Itu kita lakukan untuk apa? Supaya anak-anak generasi muda itu tahu tentang museum yang ada di Bantul. Mungkin banyak orang yang jarang ke museum karena memang kurang informasi. Salah satunya itu. Yang kedua adalah memang harus ada penataan di museum itu sendiri. Jangan mengesankan museum itu hanya sebagai penyimpan benda-benda saja, ya kan? Tapi juga harus menarik di situ. Seperti yang di sini nih menarik ini. Tidak hanya bisa melihat pesawat, tetapi bisa bagaimana beristirahat sambil menikmati, ngemil sambil menikmati suasana alam yang bersih, yang indah. Boleh matur sedikit ya. Museum ini ada jiwanya. Jiwanya apa? Naik turunnya pesawat terbang. Naik turunnya pesawat terbang, pengunjung datang ke Museum Dirgantara Mandala, ketika ada pesawat naik semuanya dana. Jangankan pengunjung, petugasnya, anggota saja ada pesawat naik masih dana. Itu yang menarik. Buktikan saja nanti berkunjung ke museum dan melihat itu. Nggih, matur nuwun sanget. Ning kula nemu wektune nu dan mesti sek-sekan lho Pak. Penting ngene iki. Tak nyuwun pamit riyen. Nyuwun sewu, kok tak dolan malih, Mas. Kula nu rutin
dolan ke museum. Nggih. Pokoke kula coba ngoten niku ben nular ke tangga tepareng ngoten lho. Nggih, nyuwun pangapunten nggih Pak. Tos matur Pilih nuwun gojekipun kelasik nyuwun ngapunten nggih Pak Bupati. Wah, Pak Halim ku seneng nek jak gojek. Nang kantor stres. Iya. Halo. Peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku di hatiku.